dan penutupan tahun mobil yang agung dalam badan sehat dan komunikasi kebenaran. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi NTT, saya menyampaikan selamat dan persiapan kepada 11 imam baru pada Kupang yang hari ini telah ditabiskan menjadi imam. Pentabisan ini bukanlah sekedar puncak dari perjalanan studi dan formasi, melainkan awal dari pengabdian seumur hidup sebagai imam Tuhan yang dipanggil untuk melayani setia, rendah hati dan penuh cinta kasih. Dalam momen yang penuh rahmat ini, izinkan saya mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2025 dan Tahun Baru 2026 kepada kita semua yang hadir di sini. Semoga Natal senantiasa tinggal di hati kita, menguatkan iman, menumbuhkan harapan dan memperoleh keluarga, gereja dan masyarakat. Dan kiranya di tahun 2026 ini membawa berkat dan semangat baru untuk terus berjalan dalam kehidupan yang lebih baik. Bapak Uskup dan hadirin yang saya hormati, hari ini kita juga menutup tahun 2050, sebuah masalah yang mengaitkan kita semua sebagai umat beriman untuk menjadi pesiar harapan. Tahun jubilee mengajak kita semua kembali pada inti iman, pertobatan, rekonsiliasi, pengampunan dan pembaruan hidup. Dalam dunia yang penuh tantangan, gereja hadir sebagai tanda harapan. Harapan akan kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dan harapan akan masa depan yang lebih manusiawi dan bermartabat. Kepada para imam yang baru ditabiskan, saya menyampaikan harapan dan doa agar senantiasa setia pada panggilan suci yang telah dipilih. Medan pelayanan pastoral yang akan saudara hadapi tidak selalu mudah, namun percayalah bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang menyertai. Jadilah imam yang dekat dengan umat, yang mau mendengar, hadir dan berjalan bersama umat dalam suka maupun duka. Hadirin yang saya hormati, sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk terus memberi makan pada mereka yang membutuhkan. Pesan ini menjadi refleksi dalam pelayanan para imam. Memberi makan tidak hanya dimaknai secara jasmani, tetapi juga rohani. Memberi penguatan iman, pengharapan, perhatian dan kasih kepada umat. Para imam dipanggil untuk hadir di tengah umat sebagai gembala yang peduli, yang mampu menjawab lapar rohani dan sosial umat di tengah berbagai tantangan kehidupan. Sebagai gubernur, saat ini juga saya maknai sebagai panggilan moral untuk terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan daerah provinsi NTT secara berkelanjutan. Memberi makan berarti memastikan masyarakat NTT memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, pangan yang cukup, pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, serta kesempatan untuk hidup bermartabat. Pemerintah dan gereja, meski dengan peran yang berbeda, dipanggil untuk berjalan seiring. Gereja menumbuhkan iman dan harapan umat. Pemerintah melakukan kebijakan dan kerja untuk berpihak kepada rakyat, terutama mereka yang kecil, lemah dan terpinggirkan. Dengan semangat ini, kita bersama-sama pemerintah dan gereja menjawab panggilan pelayanan bagi sesama dan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Bapak Uskup dan semua hadirin yang saya hormati, dalam konteks kehidupan masyarakat dan pembangunan di daerah provinsi NTT, kami terus mendorong pengembangan ekonomi masyarakat juga pengembangan hubungan Katolik melalui program One Village One Product. Ini tentu sejalan dengan semangat gereja untuk mengembangkan komunitas berbasis, juga One Community One Product untuk pemberdayaan ekonomi umat, agar seluruh umat-umat kita juga memiliki keunggulan yang bisa menjadi sumber ekonomi mereka. Produk-produk ini akan dipesan oleh NTT Mart yang tersebar di seluruh NTT. Ini salah satu gerakan konkret kami bersama dengan gereja dan semua pihak memperkuat ekonomi umat dan ekonomi rakyat, membangun kemandirian dan kesejahteraan kalian untuk seluruh warga masyarakat NTT. Kami mengajak Uskup dan kita semua untuk membangun ekonomi umat dengan cara demikian, agar benar-benar ekonomi masyarakat bisa tumbuh dengan baik. Dan kami pastikan pasar melalui NTT Mart akan kami dorong melalui SM untuk bisa dibeli produk tersebut. Kami sudah begitu, kalau program ini bisa jalan dan mungkin barang yang tersedia, untuk program ini saja ada 150 miliar sampai 200 miliar akan berputar setiap bulan di setiap NTT Mart. Tapi butuh barang. Nah, barang ini yang kami berharap akan nanti bisa hadir dari basis dari produk-produk instansi, sehingga nanti bisa membuat komunitas itu bisa ada di setiap daerah. Semua bupati wali kota sebut dengan ide ini. Dan sekali lagi, ini butuh barang yang diproduksi oleh kita semua melalui umat-umat basis. Tadi dengan saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan terima kasih dan kalian yang setinggi-tingginya kepada orang tua,
dan keluarga dari 11 imam baru. Kita berikan tepuk tangan untuk kekuatan. Sebagai orang yang pernah diseminari, peran keluarga saya rasa sangat penting. Teman-teman saya yang jadi imam itu rata-rata semua peran keluarganya betul-betul juga membuat mereka jadi imam yang baik sampai hari ini. Sekali lagi selamat buat semua keluarga. Dan juga tentu para imam baru 11 orang yang sudah ditapis hari ini, selamat. Yang dengan tulus dan beriman, keluarga dan para imam sudah dipersembahkan menjadi pekerja di kebun anggur Tuhan. Juga kepada preses dan seluruh guru, karyawan yang menjadi pendamping di sebelah ini Santo Mikael Mentui. Sekali terima kasih buat Pak Rektor dan semua jajaran dan semua imam formator yang telah dengan setia membimbing dan mendampingi ke-11 imam baru ini selama mengenyam pendidikan di lembaga formasi calon umum. Akhir kata, semoga pengumuman ini semakin berkenan panggilan para imam baru, menentukan juga panggilan kita seluruh umat Allah, menguatkan gereja, serta memperkuat sinergi antara gereja dan pemerintah, dan melayani umat dan masyarakat. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan menjaga langkah kita semua ke depan. Ayo bangun NTT, ayo bangun Keuskupan Agung Kupang, ayo bangun paroki stasi 14